Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Modesta Febriani Jelita dari kelas 10A. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas berkaitan dengan siklus air. Oke teman-teman, jadi siklus air ini terbagi atas 3, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan juga siklus panjang. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang siklus air. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu siklus air. Menurut Wikipedia, siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, siklus air ini yang terjadi di muka bumi. Oke, di sini yang pertama siklus pendek. Jadi, siklus pendek berlangsung di atas perairan laut. Nah, siklus pendek ini diawali dengan evaporasi atau penguapan air laut karena panas matahari. Uap air tersebut naik ke atas sampai ketinggian tertentu. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Nah, semakin lama kandungan air di dalam, awan akan semakin banyak, sehingga terjadi presipitasi, faktaru titik-titik air dalam awan yang turun sebagai hujan di atas permukaan laut. Nah, jadi teman-teman, proses siklus pendek yaitu evaporasi atau penguapan air laut. Kemudian terjadinya kondensasi dan pembentukan awan, kemudian presipitasi atau hujan. Kemudian yang kedua teman-teman, siklus air sedang. Jadi, siklus air sedang terjadi jika air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena panas matahari. Nah, selain berasal dari air laut, evaporasi atau penguapan ini juga terjadi di sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya. Jadi, evaporasi menghasilkan uap air. Nah, uap air laut tertiup oleh angin bersama dengan uap air dari proses evaporasi sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya, yang dimana ke arah daratan dengan ketinggian tertentu. Kemudian teman-teman, uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan semakin lama. Kandungan air di dalam awan akan semakin banyak, sehingga terjadilah presipitasi atau hujan di daratan. Nah, air hujan yang jatuh di daratan ini ada yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Nah, ada juga yang mengalir di permukaan tanah melalui sungai, danau, dan kembali lagi ke laut, atau ini disebut dengan runoff. Kemudian yang ketiga, siklus air panjang. Jadi teman-teman, siklus air panjang diawali dengan evaporasi yang berasal dari air laut, sungai, danau, dan bentuk perairan lainnya. Uap air tersebut selain berasal dari proses evaporasi, dapat juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dalam proses ini disebut sebagai transpirasi uap air hasil dari evaporasi, dan transpirasi akan bercampur dan tertiup oleh angin ke daratan pada ketinggian tertentu. Uap air ini mengalami kondensasi dan membentuk kristal-kristal es yang jatuh sebagai hujan salju dan glester. Dan glester akan mencair dan masuk ke aliran dan akan kembali lagi ke laut. Oke teman-teman, itu saja penjelasan berkaitan dengan siklus air. Semoga apa yang telah saya jelaskan berguna untuk teman-teman semua. Bye-bye.